critical damage yang benar-benar sangat mendukung di early game. Brans sulit untuk di-ganking, apalagi dengan full barrage, tapi teamfight sepertinya akan berlanjut karena Krite masih belum punya Netherrealm-nya. Yap, itu dia. Sekarang mereka semua sudah mulai set up lagi di area dari Turtle. Rasi, burst fireball. Tapi mulai dibakar lagi dengan api yang jauh lebih besar. Mulai tertarik, Lancet Sanity mau dikeluarkan mencoba untuk bisa mengejar. Dan situ dia damage yang sudah dihasilkan. Tapi penalty zone terkena karena beberapa player lainnya masih berusaha untuk bisa mendorong mundur Fluffy-nya. Walaupun ada efek ledakan di dalam tubuhnya masih berhasil kabur pula ke area berbeda. Panstrong yang gagal untuk bisa mendapatkan karena siapapun ditarik kembali. Krain mencoba untuk bisa memberikan, membackup rekannya. Tapi tidak ada upaya dia berhasil. Hingga membuat Funstrong pun hilang di area tersebut. Waduh, ini walaupun tadi EVOS Legends dapetin turtle yang pertama, tapi Tas ketinggalan level dengan pencurian dari jungle monster yang dilakukan sama Alter Ego beberapa kali tadi Cimomo. Dan kita lihat di bawah aja, ini jatuhnya mungkin main save dulu ya kan, tapi di top lane yang gak berhenti-berhenti teamfightnya. Tentunya kalau udah ketemu sama Pai, gak akan ada yang namanya berhenti bergerak ya. Tapi seperti yang tadi kan Gabi sempat bilang tuh waktu di draft tadi, di pregame sebelum ini dimulai, EVOS yang mereka harusnya bisa untuk nabrak di area depannya kan, dari Alter Ego. Tapi malah sekarang Alter Ego melakukan hal itu dengan adanya poke damage yang dimiliki sama Razi dan juga Udil. Ditambah dengan 3 Purify secara tidak langsung yang diamankan sama teman-teman dari Alter Ego karena ada Vengeance Flame dari Valir, Rasi terutama. Dan lihat, ganking yang tidak hentinya. Mulai sudah Brans, sudah mengeluarkan lagi full barrage-nya. Walaupun ada lifesteal tadi yang masuk ke dalam tubuh. Tapi tidak cukup untuk menahan seluruh damage yang dihasilkan. Oh, apalagi Bransnya tadi udah sempat mengeluarkan flicker dalam 1 menit ke belakang. Jadi tentunya bisa dilakukan ganking 2 kali berturut-turut. Tapi Be, apakah ini jadi pertanyaan? Apakah memang Ixia tidak se-efektif itu untuk ditaruh di posisi gold lane? Aku bilangnya tricky sih, karena syaratnya terlalu banyak Cimomo. Apa aja tuh kalau Waduh, kalau boleh tahu sih link depannya yang pertama harus ada 3 atau 4. Yang kedua juga tidak ada hero yang ke belakang, sementara Alter Ego punya Hayabusa. Dia hero yang ke belakang langsung dan targeting menuju ke arah Ixia. Tadinya aku pikir Ixianya bakal di last pick, tapi pas banget di situ ya. Itu pick yang keempat, wah Selly Boy langsung respon dengan Hayabusa. dibuka ya? Nongolnya di situ loh, belum lagi kan kita tahu untuk full barrage berarti dia akan stay di satu tempat dan satu arah saja. Ya mirip sama Gord dengan menggunakan Mystic Gas, dia akan menjadi satu sosok yang Tapi tidak Gord bisa bergerak. 360 derajat. Benar. Untuk damage-nya, sementara untuk Ixia Itu kan jadinya Makanya. fun short. Apa ya, bahasa gampangnya tuh kayak bentuk kipas gitu loh. Iya, fun shape, fun shape. Fun shape, Iya. nah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngelihat sebenarnya komposisi draft yang dibawakan sama EVOS ini sebenarnya lebih enak ketika sama persis di game pertama ya, Be? Nah makanya tinggal Krite-nya ini yang bakal dipertanyakan apakah dia bakal maju ke depan untuk memberikan serangan ofensif atau dia bakal lebih cover Netherrealm. Jadi kombonya full barrage Netherrealm. Dan Itu ngeri banget tuh di dan belakang. itu jadi peranan penting IMU dari seorang Crit ini. Buset, dan Funstrong sekarang terjebak kembali akan ke WM Dragon tapi udah langsung dikeluarkan nyangkut di area tersebut. Tapi barusan Netherrealm dikeluarkan kembali. Belum ada pergerakan di mana sekarang penalti zone langsung lompat ke bagian depan. Tapi Udilnya, Ninonya udah ada full barrel langsung dikeluarkan, semua damage langsung ditembakkan ke arah beberapa player. Tapi Ninonya masih bertahan. Funstrongnya berhasil kabur dengan sedikit SP lagi dalam tubuhnya. Last Insanity, Ninonya bisa ke selamat tersebut. Tapi Brans berhasil mendapatkan Dino pula. Fluffy harus berkorban di area depan untuk menerima damage sebegitu banyak masuk ke dalam tubuhnya. Brans dengan tidak adanya escape ability, Udilnya mulai mendekat lagi. Brans akan bisa bertanda juga masuk ke dalam area defensif yang dia miliki dan masih selamat. Oke, ada Netherrealm yang bersamaan digunakan dan bahkan teamfight jangka panjang yang begitu mengerikan karena menggunakan Purify. Jadi Nino mau nggak bakal punya flicker, beda sama Brans. Itu yang tadi kita udah bahas, timing penggunaan Netherrealm yang penting banget sebenarnya untuk kedua mid laner ya, Be ya. Ya setuju banget, dan bahkan Pai yang tadi dengan cepatnya membuka penalty zone padahal lagi dalam keadaan Netherrealm. Itu mungkin salah satu patahan yang membuat Alter Ego sedikit kehilangan momentum di arah bottom lane. Dan ketika resource skill yang sudah digunakan semua sama Alter Ego, Fluffy datang di waktu yang tepat. Itu dia, Fluffy-nya datang dengan Last Insanity. Makanya sekarang PR dari Alter Ego adalah bagaimana cara menangkap dan menghentikan Tas serta Fluffy. Frontline-nya dulu yang dimakan, baru backliner. Oke, WM Dragon Udil mau dikeluarkan? Tidak. Udilnya masih berhasil kabur dengan satu pribadi yang miliki. Tapi Brans yang tempat berbeda udah berhasil dihilangkan. Penalty zone yang gak kena ke arah siapapun, tapi Lord sekarang EVOS Legend kekurangan dari quantity player. Dan itu dia dengan adanya Shadow Kill yang menjadi counter langsung ke arah Brans. Ya, Ixia-nya pasti bakal bonyok banget di belakang karena langsung disamperin sama hero-hero assassin. Apalagi hero yang bisa dash langsung menuju ke arah belakang dan
Sally Boy mendapatkan eksekusi tersebut. Sampai berhasil bikin Warrior Boots loh. Iya. Dia sadar kalau misalkan physical damage-nya terlalu tinggi berarti. Ya terlalu sakit sih. Weh, Lordnya ke reset. What? Oke. Iya, dia nyari team fight sepertinya. Iya, nyari tim fight, tapi sekarang Krite-nya satu. Terakhir. Flicker dikeluarkan walaupun ada tadi satu sliding tackle. Ih, kita yang greget di sini. Gemes banget. Itu kalau flying tackle-nya salah, miss timing-nya. Yep. Itu mungkin Nino bisa aja Dapetin terpick off. poin ya. Iya. Dan bahkan kalau kita melihat dari Krite-nya udah keluar flicker, artinya targeting dari Alter Ego Esports bisa menuju ke arah Krite dan juga Brans. Tinggal kita lihat, Krite akankah dia ada di belakang dari Brans karena all in ke arah Pai sekarang. Waduh, langsung all in dia tersebut, tapi Netherlands-nya kali ini udah langsung dikeluarkan. Pai-nya berhasil langsung dihilangkan. Panstrong-nya berusaha untuk kabur dia tersebut, terlihat. Udah ada full barrage juga dikeluarkan. Brans langsung menutup kembali. Oh ini lagi dan lagi ya, Brans dengan full barrage-nya. Yang bermain dengan tarik ulur dan bahkan all in dari Krite, tapi sekarang Sally Boy baru join team fight. Oke, terlihat shadow kill-nya sudah langsung menyasar ke arah beberapa player dan Krite menjadi korban. Iya, karena memang tidak ada satu buah flicker juga di tangan Krite. Dan memang sempat terbagi ke arah 3 pemain dari EVOS Legends. Tapi jadi cukup pertanyaan karena Alter Ego mereka sebenarnya sebelum Lord tadi ke reset, itu Alter Ego punya chance yang besar untuk mengamankan Lord mereka yang pertama. Setuju, tapi mendingan di reset aja Cimomo. Karena Kenapa apa? tuh? Karena aku bahkan sempat lihat waktu itu Lordnya angkat 5 pemain sekaligus. Dan itu Oh. bakal jadi bahaya banget buat Alter Ego Jadi kalau lebih mereka main terlalu safe ya? overextend. Iya, mereka mau main safe, mereka nggak mau kalau misalkan tiba-tiba comebacknya gara-gara airborne dari Lord. Jadi mereka pengen setidaknya kita pincangin dulu dari lawannya, menang jumlah dari Menang segi jumlah. team fight-nya, baru mereka bisa dapetin objektif. Dan mungkin ini dia momentum yang dicari-cari karena sekarang Tas juga ketinggalan secara level, 2 level bahkan. Dan Pai, dia ready dengan ultimate-nya. Jadi bisa dipaksa team fight lagi atau dipaksa untuk all in ke arah Lord-nya sekarang. Dan Oke, sekarang buset Tas pede banget loh. Mau kalah 2 level Udil. juga tapi pada berbeda. Van Strong masih berhasil kabur, masih berhasil selamat. Dan Brans, Brans yang berhasil tertangkap. Cry! Satu hit terakhir. Alter Ego mereka mulai menguasai jalan dan pertandingan pada Fluffy-nya berhasil mundur pula. Fluffy belum kehilangan Immortal tapi mereka kemungkinan besar akan kehilangan Lord ini. Garda terdepan dari EVOS Legends yang di mana tugasnya untuk nge-cover biar Brans yang nggak ke-pick off. Itu dibikin low dan Alter Ego mereka mengganti targeting mereka ke arah Brans yang udah nggak bakal bisa di-cover. Dan ini dia konsep permainan yang aku mention tadi. Menangkan kuantitas dibandingkan harus memaksakan kualitas. Karena kalau kita berbicara dari kualitas hero, wah ada Krite dengan Netherrealm-nya tadi, Brans dengan full barrage, dan ditambah dengan Fluffy dengan Last Insanity, area of effect-nya terlalu banyak. Tapi kalau misalkan di pick off satu-satu, berarti hero team fight-nya minim powernya di sini. Ini jadi ngebuka mata aku, Be. Kayak seakan-akan meskipun lu udah mendominasi banget. Dari awal, dari early kamu udah pegang banget kontrol dan semua gameplaynya, belum tentu bisa dapetin objektif Lord itu bakal jadi jaminan. Iya makanya, Iya kan? ya makanya apalagi di momen yang sekarang kita tahu sendiri, Yep. tim itu kompak-kompakan. Ya, Menit benar. 18 mau musuhnya dapat Lord kita yang menangin hero-nya, kita bisa end game. Bahkan dengan info minim aja udah gak ada flicker, udah gak ada ultimate, itu bakal jadi satu kunci untuk bisa balikin keadaan dan Alter Ego gak mau hal itu terjadi. Nah masalahnya Alter Ego sekarang ready untuk semua battle spell-nya. Lihat EVOS Legends, mereka ada 2 pemain yang tidak memiliki flicker. Wow. Oke. Sementara Pai pasang badan langsung menyisir tapi penalti zone-nya. Kena lagi karena beberapa player tidak ada Piraga Armor. Full barrel Star Helix dual beam semua yang dikeluarkan. Ada 2 Netherlands langsung tadi terjadi tapi udilnya berhasil dihilangkan pula. Alter Ego kehilangan 2 player kan tapi ternyata Pai-nya masih cukup lama tapi tidak untuk udil. Tapi setidaknya Nino tidak tumbang dan Sally Boy dapetin turret base di area mid. Bahkan 2 base turret di arah top lane juga langsung pecah begitu saja. Hanya saja gerakan barusan, aku nggak kaget. Jadi worth gak sih, Be? Ya memang kita sering mungkin menyaksikan bagaimana Alter Ego dengan gerakan resikonya mereka. Tapi Krite, dia langsung berperan aktif untuk mengambil 1 buah Netherrealm dan itu Netherrealm penyelamat. Kalau enggak tadi Brans bakal mati terpanggang di depan sana. Ya karena mau bagaimanapun itu udah 2 stack loh dari Valirnya dengan Burst Fireball. Kalau misalkan tadi connect untuk api yang ketiga dia terkena efek stun dan masih ada 1 gerakan lagi dari Udil di belakang dengan menggunakan Ghostbuster. Makanya itu adalah gerakan penyelamatan yang benar-benar timingnya tepat sehingga memperpanjang nafas dari EVOS Legends di game yang ketiga. Dan mungkin Pai juga harus ngebikin distraction sih karena memang lagi-lagi mungkin Sally Boy akan bermain secara objektif. Di sini untuk bisa mecahin turret base terlebih dahulu, biarin super minionnya akan berjalan di area mid dan juga di atas. Nah, pushnya berarti fokus ke arah bottom lane. Betul. Atau jangan-jangan bottom lane-nya nggak bakal di-push. Karena Lord-nya kebetulan di top lane, jadi main di dalam area jungle milik EVOS Legends.
EVOS Legends nantinya kalau misalkan Vanstrongnya bakal coba buat invade ke arah jungle sendiri, pasti bisa langsung dimakan balik atau di pick off. Karena kebetulan ada Valir di sini, tapi dipaksakan. 3 base turret hilang sekarang. Gundul sudah. Gundul. Hilang sudah semua. Semua base turret yang dimiliki oleh EVOS Legend, tidak ada area defensif lagi. Tapi barusan coba lihat Vanstrong gagal untuk bisa mempick off salah satu player yang dimiliki oleh Alter Ego Esport. Tapi penalty zone-nya mereka mencoba untuk bisa memulai jalan dan pertarungan di mana Tasya langsung pasang pada di bagian depan, tidak ada Netherlands lagi yang dikeluarkan oleh pemain dari EVOS Legend, tapi painnya berhasil langsung dihilangkan. Ada Shadow di tempat yang berbeda, sementara berhasil langsung dihilangkan pula. Kerennya berusaha untuk pergi dari tersebut, double kill berhasil didapatkan pula. Sekarang Alter Ego Esport mereka berhasil mendapatkan momentum dan siap untuk menutup game ini menjadi miliknya. Dan Seliboy tidak akan membiarkan Fluffy bisa pulang. Dan sekarang Alter Ego udah berada di depan base dari Iya, dan pada akhirnya 1 dari 4 match terakhir yang dimiliki oleh Alter Ego berhasil ditutup dengan kemenangan. Final mission mereka 1/4. Artinya mereka masih punya 3 nafas lagi. Dapatkan kemenangan yang sisa mungkin di match dari 3 minggu kita, dari minggu yang ke-6 sampai minggu yang ke-8. Dan apakah Apakah Alter Ego